Oke, makasih ya Kak. Aku sebelumnya mau nanya dulu ke teman-teman, ini di sini rata-rata kimia 1A atau 1B ya? Atau kayak boleh konfirmasi aja dulu kayak berapa orang yang A, berapa orang yang B gitu. Tolong kasih tahu aku di chat aja ya, biar kayak kita bisa bagi waktu nih yang mana kita bahas untuk kayak UTS 1A, mana yang untuk B gitu ya. Coba boleh 1A, 1A. Aku 1B. Oke, oke, oke. Udah semua ya? 1, 2, 3, 4. Oke, ini jadi ada 5 orang ya yang A sama 3 orang yang B ya. Oke, sip. Tapi ini aku lihat ada yang, oh ya makasih ya nih A. Berarti ada 6 ya. Berarti kebanyakan yang A ya. Tapi ini aku lihat ada yang kirim soal ya di WA. Aku coba bahas dulu buat yang soal yang dari WA. Nanti kalau misalnya apa namanya teman-teman dari yang A juga ada, ini kayaknya timnya B ya kalau nggak salah. Kalau misalnya ntar ada, boleh ya teman-teman di apa namanya dicoba kirim. Kalau misalnya nggak ada nanti biar aku coba kasih soal ya. Oke, kita coba dulu. Wait, mana ya tadi? Oke, aku coba bahas buat yang B ya. Buat yang soal dari WhatsApp dulu ya teman-teman ya. Oke, ini udah kelihatan ya apa namanya screen share aku. Oke. Oke, jadi gini ya teman-teman, di sini kan kayak kita punya, ini sebenarnya aku udah sempat bahas sih kemarin ya, sempat ada yang nanya juga. Oke, wait, oke, ini aku coba bahas dulu ya. Itu kok nggak bisa ya? Oke, bentar ya, bentar, ini kayaknya ada yang salah. Wait, hmm. eh, hmm. Oke, coba kita bahas ya. Nah, jadi di sini itu kita tahu ya kalau misalnya ada acid rain, ya, acid rain. Terus dia itu berkontribusi dalam apa namanya kerusakan dari ancient artifact atau buildings ya yang terbuat dari limestone, limestone atau CO3 ya. Nah, karena kita tahu kan si limestone ini dia artefak, berarti kita tahu kalau misalnya dia ini adalah solid, oke? Nah, terus dikasih tahu juga nih dari infonya kalau acid rain itu eh, main komponennya itu adalah HNO3 gitu ya, HNO3. Nah, karena dia asid, jadi kita tahu nih kalau misalnya ini aqueous. Nah, dimintanya adalah kita explain fenomenanya dari konsep termodinamika. Oke, kalau konsep termodinamika itu ya teman-teman, berarti kita tahu kalau misalnya kita melihatnya itu dari segi delta H-nya, delta S-nya, dan delta G-nya. Jadi kita bisa lihat nih dia apa namanya eksotermik atau endotermik gitu ya. Jadi dia ini nggak sih eksotermik salah ya. Jadi apa namanya kita bisa tahu gitu dia eksotermik atau
endotermik gitu ya. Dia mengeluarkan panas atau dia menerima panas sih gitu. Terus ini kita bisa tahu dia spontan atau enggak sih gitu. Eh apa namanya sih reaksinya gitu. Nah, oke. Oke, nah di sini kan kita udah tahu ya ada info-infonya juga, teman-teman. Ada infonya juga kalau misalnya sini ada infonya juga ya kalau misalnya si apa namanya? Si CaCO3 tuh delta H-nya berapa, delta S-nya berapa. Jadi kita udah tahu nih ada datanya. Nah, sekarang kita coba cari satu-satu ya, teman-teman. Kita pertama cari dari delta H-nya dulu ya. Delta H itu kan jumlah dari delta H produk kurang delta H reaktan ya. Nah, berarti yang harus kita tahu adalah persamaan reaksinya kayak gimana sih. Nah, kita tahu kan tadi kalau ada acetylene HNO3 plus CaCO3 ya. Kenapa kayak gini? Karena tadi ya kalau si acetylene itu dia acetylene itu kena ke si artefak gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak dia tuh bereaksi nih si apa namanya si acetylene ini gitu. Oke. Udah dapet ya. Jadi kenapa dia HNO3 plus CaCO3. Oke. Terus dia ini jadi jadi C jadi Ca NO3 2 plus H2O plus karena ada C ya berarti plus CO2 CO2. Ini kita samain juga persamaan reaksinya. Ini CNO3 ini berarti 2 ya, 2 HNO3 2OO3. Ya berarti udah setara ya. Ini ada 2H sisi kiri, ruas kanannya juga ada 2. NO3-nya juga ada 2, Ca1, CO2, 3. Oke. Nah, ya, jadi kita punya persamaan reaksi seperti ini. Oke. Aku coba lanjut di bawah ya, teman-teman. Aku tulis ulang si persamaannya. Ini 2 HNO3 plus CaCO3. Jadi CaNO3 2 plus H2O plus CO2. Oke. Nah, kita cari nih delta H produk dulu ya. Jadi kita tahu delta H produk itu kan berarti ini ya. Delta H CaNO3 tambah delta H H2O tambah delta H CO2 gitu ya. Ya, kita lihat juga di sini berapa nih delta H-nya. Delta HCaCO3 itu yang solid ya, teman-teman. Jangan lupa. Oh iya, aku lupa nyantumin fasanya. Sorry. Sini aqueous, sini solid. Nah, ini masih solid juga ya, teman-teman. Nih, liquid. Nah, ini gas. Oke. Nah, ini delta HCaNO3 kita dapat dia negatif 938,2. Ini ditambah H2O-nya negatif 285,9. Oke, ditambah sama negatif 393,5. Oke. Ini ya teman-teman, jadi karena dia apa namanya kita diminta untuk kayak menjelaskan secara termodinamika, jadi kita harus tahu juga nih secara termodinamika tuh dia tuh reaksinya seperti apa sih, kayak dia apa namanya rilis panas atau enggak gitu. Terus kayak dia reaksinya spontan atau enggak kayak gitu. Nah, ini kita dapat negatif 16.617,6. Oke, kita
cari juga reaktannya berapa ya. Kan berarti 2 kali HNO3-nya negatif 207,4 ditambah negatif 207. Oke, ini jadi berapa nih? 207. Oke, kita dapat 16,8 ya, Om negatif. Nah, tadi delta H itu kan produk kurang reaktan ya, berarti ini 16, 12,6, ini 16, 21,8. Nah, kita dapat delta H-nya berapa gitu. Dia lebih dari 0 kan? Gitu. Jadi kita bisa tahu nih dia reaksinya apa namanya? Rilis panas atau enggak kayak gitu. Gitu. Terus kita coba cari juga ya apa namanya si delta S sama delta G-nya, oke? Nah, ini aku ke bawah lagi ya, teman-teman. Ini udah dapet ya, pokoknya perhitungannya sesuai sama yang teman-teman biasa ngitung aja untuk delta H gitu ya. Delta S juga sama. Mana pointernya? S, S, terus oke. Bentar. S produk kurang K kurang KS reakan. S. Oke. Ini juga sama ya teman-teman, nanti dilihat lagi. Apa namanya dari nilai-nilainya delta S-nya. Coba kita lihat. Nah, ini delta S-nya berarti langsung aja ya teman-teman. Kayak tadi soalnya masih sama. Di 19, gimana dah. Jadi ini 193,2 tambah 70 tambah 213,8 kurang berapa namanya? Tadi CaCO3 92,9 tambah nanti 146,4 gitu. Nah, ini dapat nih berapa hasilnya? Coba hitung ya. Coba plus 1,3. 477 kurang tadi 39,3 gitu. Ini dapat dari delta S-nya berarti lebih dari 0 kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa cari apa namanya secara termodinamika itu seperti ini ya. Jadi dicari satu-satu dari delta S-nya berapa, delta eh entropinya berapa, entalpinya berapa, sama delta G-nya berapa gitu ya. Gitu. Terus nanti kita bisa tahu nih kan delta G-nya tuh sorry. Salah rumus sama. Ini dari 0 ya. Ini G-nya berarti H NT delta S. H NT delta S. Gitu. Tuh.
Ini sebenarnya kita bisa lihat juga sih kayak dari entropinya sama entalpinya sih. Gitu. Jadi entalpinya berapa tadi itu? Belum kehitung ya aku ya. 16, 16, sorry, kurang 16 dari 1, maaf. Ini 4,2 min T. Delta S-nya ini berapa? 7 min 39,7. 37,7. Ini udah 37,7. Nah, ini kan kayak dia udah pasti delta G-nya, jadi dia akan kurang dari 0 gitu. Kalau dia kurang dari 0, artinya dia reaksinya spontan kan. Nah, jadi nanti kesimpulannya teman-teman secara termodinamika apa namanya? Kejadian ini, apa namanya? Iya, kejadian ini, fenomena ini, sorry atau fenomena ya. Atau fenomena ini dia apa namanya release heat atau apa namanya release heat terus apa namanya spontan dan apa tuh dia stabil gitu kan reaksinya kayak gitu. Jadi kira-kira gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan secara termodinamika kayak gitu, teman-teman jelas nggak? Tadi siapa nih yang ngasih? Di Raihan. Gimana Raihan? Boleh dicat aja. Eh, jelas Kak? Oke, berarti udah cukup ya. Oke, kalau udah cukup kita ke next question ya. Ini aku lihat di WA juga ada yang nanya ya dari Bintang ya. Halo Kak, tolong bahas soal yang mana nih? Ini kayaknya ada banyak. Oh, ada juga nih. Kamu ada yang kurang jelas nggak gitu? Kayak bingung ini harusnya kayak gimana gitu nggak Bintang? Bintang ada di sini kan ya? Coba lihat sih. Ya, gimana? Bintang ada yang kayak mau ditanyain gak spesifik nomor berapa gitu? Yang kurang jelas atau gimana? Atau kayak mau dibahas semua? Coba bahas soal UTS. Oke, di kita berarti ini bahas dari awal ya si soal-soalnya. Yang dikirim bintang itu teman-teman bisa lihat di apa namanya? Di WA kalian. Itu bahas soal itu nggak apa-apa. Oh, bahas semua. Oke, oke. Oke. Sip, sip. Dari awal berarti ya, teman-teman. Oke, aku coba apa namanya? Dan soalnya dulu ya. Wait. Oke. Eh, Oke, aku coba pindahin dulu soalnya ya. Hmm, oke. Kita coba nomor satu dulu ya. Wait, aku cupin soal dulu, tapi biar enak ini udah banyak coretannya ya. Kayaknya untuk yang soal A sama B teman-teman udah cukup paham kali ya. Aku langsung ke soal yang C aja gimana? Kayak biar kita bisa ini nih langsung kayak ngitung. Karena aku takutnya kayak kurang jelas juga gitu sih. Si yang soal C sama D ini. Nah, kalau misalnya yang A sama B itu kan kayak theoretical ya, teman-teman ya.
Kenapa dia seperti itu gitu. Gimana? Hmm. Oke, ya. Ini bentar ya. Oke. Thank you loh dari Teenage. Oke, nih share screen lagi ya. Oke, nah jadi kalau yang A sama yang B kayak udah cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalnya dia itu apa namanya? Oke, kalau dia itu ini udah tahu lah ya yang A sama B. Nah, kita coba yang C ya. Kenapa sih dia apa namanya seperti ini gitu ya? Oke, nah kita langsung aja jawab ya. Oke, aku bisa-bisa deh ya ini, biar kita bisa apa namanya satu. Oke, oke. Nah, ini itu kan dibilang ya kalau fosfor itu fosfor sama sulfur dia itu punya beberapa senyawa nih teman-teman. Tapi jumlah atom P-nya sama, sedangkan S-nya beda. S-nya beda ya. Nah, di sini itu mereka tuh tahu kalau misalnya massa molar atau MR dari P4S3 itu sama dengan perbandingan sama MR P4SX itu sama dengan 1:0,696 ya. Nah, di sini kita diminta tentukan nilai senyawa X itu berapa sih gitu. Nah, ini kan perbandingan MR ya. Nah, jadi kita tuh bisa cari nih MR dari P4S3 tuh berapa. Nah, itu kita kan bisa tahu dari 4 kali, itu berapa ya? Itu kalau nggak salah 30,9 deh. Itu 4, iya 30,9 ditambah ditambah 3 kali 32 ya. Ini berapa nih? 30,9. 30,9 kali 4 tambah 32 kali 3. Aku nggak tahu ya, coba cek lagi itu 30,9 atau bukan. Ingat aku 30,9 deh, kayak tuh. Kalau aku hitung ini jadi 30,9 kali 4 tambah 3 kali 32. Nih, kalau aku hitung hasilnya 219,6 ya. Jadi coba dicek lagi aja. Nah, ini MR P4SX itu 4 kali 30,9 plus X kali 32. Gini. Nah, dia sama dengan berapa nih? Dari 30,9 kali 4. Ini 123,6. 123,6 plus 32X. Nah,
Kita tahu nih perbandingannya itu 1:0,696. Berarti kita bisa langsung aja nih teman-teman bandingin 0,696 sama dengan 219,6 per 123,6 plus 32x. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung aja cari. Nah, ini kali silang kayak biasa. 23,6 plus 32x. Ini sama dengan 109,6 kali 0,696. Nah, ini jadi 152,84. Ntar 32x sama dengan berarti berapa tuh? Kurang 123,6. 29. 29,2. Nah, ini x sama dengan 0, berapa gitu kan? 0,91. Nah, ini berarti kan x ya, dan 1 gitu. Jadi, kita dapat si P4SX-nya itu P4S aja. Dia karena S-nya kemudian 1 gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi, kalau bingung itu kenapa tiba-tiba angkanya kayak gitu, apa namanya, yaitu dari perbandingan si MR-nya. Baik-baik. Gitu ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke nomor D ya. Yang D. Nah ini. Boleh nanya nggak, Kak? Boleh. Kenapa tuh? Langsung aja. Itu kan kita ngebandingin MR gitu kan ya, Kak? Yang tadi Hmm. itu. Hmm. Terus kan ini kan dibanding MR itu kan dengan unsur yang sama kan, P sama S. Itu Hmm. kalau misalnya kita ngebandingin kita ngebandingin MR antar unsur yang berbeda itu antar misalnya senyawa dengan unsur yang berbeda itu masih bisa nggak, Kak? Ini kan masih sama-sama PS gitu. Misalnya kayak P4S3 misal sama Benar. SX gitu. Misalnya kayak P ini kan P sama S unsurnya. Heeh. Misalnya P sama S dibandingin sama yang misalnya MgOH gitu. Itu bisa nggak, Kak? Oh, oke. Sebenarnya gini sih, selama itu ada apa namanya? Selama itu ada si masa si perbandingannya. Kita kan ini tahu karena dia ada perbandingannya kan. Selama ada Ya. perbandingannya itu bisa kok kamu cari pakai MR gitu. Kalau misalnya ini perbandingannya massa molar ya. Jadi harus di keep notes juga sih dia perbandingannya perbandingan apa. Karena beberapa mungkin dia bisa perbandingan mol atau kayak perbandingan apa namanya persen massa kayak gitu itu kan bisa ya. Jadi coba ini aja apa namanya dilihat baik-baik gitu soalnya. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya memang dia masih kayak dalam ranah perbandingan terus udah gitu dua unsur yang berbeda itu sama aja sih caranya. Kayak gini. Gitu sih. Tadi siapa yang nanya? Thank you ya. Gitu udah Eh, jelas? Makasih, Kak. Oke, sip. Sudah. Oke, sip atau kalau gitu. Jadi udah apa namanya udah ngeh juga ya teman-teman. Dia pindah. Udah ngeh ya teman-teman kenapa dia bisa bisa dapat si X-nya itu sebenarnya 1 gitu. Oke. Dah. Oke, ini kita coba yang D ya, teman-teman. Nah, ini kita kan punya 3 isotop sulfur yang stabil ya. Nah, ini ada 32S, 33S, sama 34S. Ya. Nah, massa molar rata-ratanya itu 32. Nah, itu kan berarti eh, antara si apa namanya? Unsur 33S. Sorry ini 32 ya harusnya. Ini agak kurang kelihatan ya. Ini antara unsur 32S tambah 33S
tambah 34S itu sama dengan 32 gitu ya. 066 gram per mol. Nah, kita udah tahu nih kalau misalnya si 32S itu dia 95% kelimpahannya. 95%. Nah, tapi kita belum tahu kan nih 33S sama 34S tuh gimana, berapa sih kelimpahannya gitu. Nah, itu kan yang kita cari ya. Nah, kita bisa memisalkan gitu. Misal, ini kan berarti, sorry, biar lebih jelas dulu ya. Ini kan berarti harus 100% ya, teman-teman. Ini harus 100%. Nah, berarti 33S ditambah 34S itu harus sama dengan 100 kurang 95. Harus sama dengan 5% ya, gitu. Nah, kita misalkan, misal X itu, misalnya si 33S ini kelimpahannya X%. Nah, berarti kan 34S ini sisanya kan, sisa 5% kurangi X%, gitu. Gitu kan? Nah, sekarang kita coba cari si X-nya tuh berapa sih, gitu. Si X-nya tuh berapa gitu ya. Nah, ya udah karena kita tahu nih si apa namanya? Si nilai ini ada SMA tuannya, kita bisa langsung dihitung aja gitu, teman-teman. Nah, ini kan berarti 95% dikali 32,972 tambah X% dikali sorry, itu 31 ya harusnya. Sorry. 31. 31,972 ini 32,972 min X% kali 34,969. Aduh. Tadi malah ke atas. Sorry. Gitu ya. Nah, ini kan berarti kita dapat nih berapa nih, 95% kali 31,972. 95%. Atau kalian kalau misalnya mau di kayak 0,95 juga boleh. 0,95. Yang penting kalian tahu gitu loh kalau misalnya ini 0,95 dapat dari mana gitu kan. Kok nggak bisa? 95 kali 31,972. Kan 30,3 tambah 32,972. Oh, atau tambah 3 koma ya berarti. 32. Oh, sorry. X. Sini plus. Ini 5% berarti 0,05. Iya benar 0,05 dikali 34. 969 and dikali X. 34,969 X% ya, gitu. Nggak cukup lagi. Gitu, jadi kita bisa dapat nih berapa sisanya. Jadi kita bisa dapat X-nya berapa, terus bisa dihitung juga sih kelimpahannya kayak gitu. Gitu sih teman-teman, jadi tinggal dihitung aja. Atau kita mau coba ngitung bareng juga boleh. Aku coba hitungin ya. 0,05.
32,3. 32,04. 32,04. Ini plus 0,92x plus sorry, negatif dong. Negatif 34,969x. Kayak gitu. Ini kan nanti jadi sama dengan 32,066. Nah, udah kita bisa tahu sih apa namanya X-nya berapa persen. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu. Ada yang bingung nggak? Ini tinggal di ini aja sih, tinggal dihitung aja. Cuma kayaknya nggak cukup nih. Ada yang bingung? Atau kayak udah jelas kita bisa langsung move to another soal. Nah, teman-teman, aku coba move aja lah ya. Ini udah tinggal di apa namanya? Dihitung aja teman-teman dan ini ya kenapa kenapa dia bisa kayak ada 0,05 min X kayak gitu. Jadi dia karena kita misalkan si 33S-nya berapa persen, X persen, terus 34S-nya dia kurang 5 kurang dari 5 kurang X persen kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Udah ya, udah cukup. Oke. Terus ini yang aku nggak masukin karena ini kayaknya teman-teman udah bisa juga ya nentuin jumlah neutron sama elektronnya gitu. Terus yang F kita coba. Ini nggak apa-apa teman-teman, aku tinggalkan jadi ini ya. Di X-nya berapa? X-nya berapa? Terus nanti 33S-nya berapa? 34S-nya 5 min X gitu. Ya, terus ini ya yang F. Sulfur keluar dari dalam bumi dalam bentuk cairan panas dan ketika bertemu dengan udara menghasilkan api biru. Oke. Nah, ini kan disebutin nih, sulfur keluar, terus dia cairannya panas, dalam bentuk cairan panas. Berarti kalau dia dalam bentuk cairan, itu kita bisa bilang dia itu liquid ya. Karena kalau misalnya aqueous, dia itu berarti udah dicampur sama air. Jadi kayak dia larutan, tapi yang dicampur sama air. Makanya dia dibilang aqueous, oke? Terus menghasilkan dan ketika bertemu dengan udara menghasilkan api biru. Oke, kalau misalnya ketemu sama udara udah pasti sama O2 ya teman-teman. Ini gas jadi SO2 gitu. Ini kan udah setara nih SO2 ya kan? Yes. Oke. Nah, gitu paling. Gitu sih teman-teman. Jadi bisa ini atau tadi kalau di sini alternatifnya itu ya ada 2S liquid plus 3O2 2SO3 gitu. Cuma kalau aku kayaknya menurutku ini juga udah cukup sih teman-teman kalau misalnya diminta apa namanya sulfur terus udah gitu tuliskan reaksi setaranya gitu. Gitu sih. Ini buat yang nomor 1 ya teman-teman. Ada spesifik soal pengen ngerjain nomor berapa atau kayak kita coba terus terus sampai nomor 2 juga urut gitu. Ada request dulu nggak nih sebelum aku lanjut? Lanjut Kak, oke. Ini sekarang aku ambil yang soal nomor 2 ya. Oke.
Ini aku copy dulu. Nah, udah kelihatan lah ya. Oke, ini kita kerjain yang A dulu sebelum aku pindahkan yang B, oke? Nah, kita di sini tahu ya, kita bedah dulu soalnya. Teman-teman kalau misalnya kimia harus benar-benar teliti ini. Ini oksida besi adalah senyawa kimia yang terdiri dari besi dan oksigen. Nah, ini notes ya, berarti besi itu Fe, oksigen itu 2 ya, atau O aja. Nah, terus oksida besi tersebar luas di alam dan memainkan peran penting dalam banyak proses. Merupakan pigmen yang murah dan tahan lama. Dalam oksida besi mengandung ion Fe 2+ atau Fe3+. Oke. Yang banyak di permukaan bumi itu FeO, Fe3O4, dan hematit. Nah, terus kita tahu nih, ada oksida besi X, dia itu Fe sama dengan 1,117 gram, terus O-nya itu 0,480 gram. Ya, oke. Kalau misalnya nih, oksigennya itu adalah 1,125 gram, massa Fe-nya berapa sih gitu kan? Massa Fe-nya berapa sih? Nah, di sini sebenarnya kita bisa udah langsung aja pakai pakai apa namanya? Pakai apa tuh namanya? Perbandingan gitu kan? Karena gini teman-teman, kan kita udah tahu nih ada oksida besi X. Dia tuh mengandung ini ya. Terus kalau misalnya di oksida besi X itu dia mengandung 1,125 gram, berarti Fe-nya berapa gitu. Gitu kan. Jadi ini bisa langsung pakai perbandingan. Beda kalau misalnya teman-teman ditanyanya bukan di X gitu. Misalnya kayak dalam oksida besi Y gitu. Nah, itu kan berarti kita nggak bisa pakai perbandingan gitu. Kayak kita harus ngitung dulu apa namanya yang lain-lainnya gitu kayak AR-nya gitu atau kayak molnya gitu 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 sih. Jadi karena ini udah tahu kan kita udah tahu kalau oksida besinya mengandung segini Fe dan segini O. Tuh kalau misalnya ada 1,125 O berarti Fe-nya berapa gitu kan. Udah berarti kita langsung aja nih. Aduh, apa dia? Oke. Jadi kita langsung aja nih 1,117 gram per 0,480. Jadi sama dengan X per 1,125. Kan? Nah, kita dapat X-nya itu berarti sama dengan 1,117 kali 1,125 per 0,480. Gitu. Berapa nih? 0,117 kali 1,125 bagi 0,480. Oke, hasilnya 2,61 ya, 2,61 gram gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung teman-teman langsung pakai perbandingan aja gitu. Nah kan dia sama ya, sama-sama di oksida X gitu. Oke, aku coba yang B ya. Sekarang B sama C. Ini tuliskan persamaan reaksi. Oh, sebelumnya yang A ada yang bingung dulu nggak kenapa nih dia bisa kayak gitu? Jelas? Kamu nanya, Boleh. Apa tuh? kalau yang boleh lihat soalnya sedikit. Oh, oke, boleh. Nih, gini. Nah, itu kan yang oksigen tuh ada yang 0,480. Terus yang 1,125 itu apanya sih? Bedanya apa? Nah, itu makanya jadi gini nih. Misalnya kamu punya senyawa. Kamu punya senyawa FeO gitu kan. Nah, di FeO itu, dia itu kandungannya ada 1,117 gram Fe, besi, sama 0,480 oksigen. Nah,
Kalau misalnya di FeO yang kamu punya itu oksigennya sebesar 1,125 gram, berarti massa Fe-nya kira-kira berapa nih di senyawa yang sama itu gitu. Paham nggak? Jadi, Oh, paham Kak. ya gitu. Nggak? Ya ya. Oke. Kasih Kak. Gitu. Sama-sama. Jadi gitu ya teman-teman. Emang bahasanya agak belibet sih ya kalau misalnya kita lihat soal. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak coba dibedah lagi, ya itu gitu. Kayak gitu. Kenapa akhirnya kita pakai perbandingan gitu. Karena itu dalam senyawa yang sama. Kayak gitu ya. Oke? Das ya. Oke, aku coba masukin juga yang B. Ini yang B. C. Ini yang C. Oke. Oke. Nah, di sini logam besi dapat diperoleh dari reaksi antara FeO3 dan karbon. Nah, ini kan tadi dibilang logam besi ya. Kalau logam besi itu berarti Fe ya, teman-teman. Fe. Nah, jadi kita tuh tahu nih kalau misalnya kita bisa dapat Fe dari mereaksikan Fe2O3 dan karbon. Nah, di sini dibilangnya karbon aja ya, bukan karbon dioksida gitu atau karbon monooksida gitu. Jadi kalau karbon aja kita bisa lihat ini bisa bilang ini C gitu ya. Terus hasil sampingnya gas CO2 gitu. Berarti kan kita tahu nih berarti kalau misalnya kita mereaksikan Fe2O3 tambah karbon, dia akan menghasilkan Fe tadi ya karena dia diperoleh Fe itu diperoleh dari Fe2O3 sama C. Nah, tambah hasil sampingnya tuh CO2. Nah, udah sekarang kita tinggal samain aja apa namanya? Dia disetarakan reaksinya gitu. Ini berapa? Nah, karena di ruas kiri ada 2, berarti sini 2 ya, 2 Fe. 2 Fe ini O-nya ada 3, C-nya ada 1, O-nya 3, O-nya 3. Oh, berarti ini tuh, oke, kita setarain O-nya berarti ya. Kita setarain O-nya. Sebenarnya bisa sih kayak 3/2 gitu, kalau misalnya teman-teman mau nih. Kalau misalnya agak ribet ya, ini 3/2 gitu kan, jadi dia, apa namanya, si O-nya sama-sama ada 3, terus C-nya juga kita di sini 3/2. Nah, nanti ini dikali 2. Jadi kita dapat, ini ya asalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman terbingung. O3 plus 3C, jadi 4 Fe plus 3 CO2. Gini ya, sama reaksinya. Gitu teman-teman. Oke, ini udah clear lah ya. Kok lanjut ke soal yang C ya, teman-teman. Oke, ini berdasarkan reaksi pada B, berapa gram massa besi maksimum yang dapat dihasilkan jika 120 gram Fe2O3 direaksikan dengan 12 gram karbon. Oke. Ya, pertama yang harus kita cari adalah molnya ya, teman-teman. Kita dapat molnya. Mol dari Fe2O3. Mol dari Fe, ini kan karena dia udah ada gramnya ya, jadi kita bisa langsung aja per mr-nya berapa nih? 2 Fe plus 3O. Yang 120 per Fe itu berapa ya? Bentar ya, aku coba cari. Aku juga nggak hafal soalnya teman-teman, jadi maaf ya. Kalau aku harus lihat tabel periodik dulu. Biasanya kalau misalnya ini bakal dikasih tahu kok. Kalau misalnya ujian. Fe itu 5,9. F 55,85. Ini ya, aku sesuai yang di soal 2 plus 3 kali 16.
Nah, ini berapa nih? Dapat tuh molnya. Berapa? Aku coba hitung 2 kali ini. Tambah 8. Jadi 59,7 ya. Aduh, 7. Nah, ini jadi 0,751 mol ya. Mol. Nah, terus kita cari juga berapa mol karbonnya. Mol karbonnya mol C berarti. Kan berarti 12 per karbon itu 12. Ya, jadi dia itu sama dengan 1 mol. Gitu. Nah, terus ini aku coba tulis ulang si reaksinya ya. Kan tadi reaksinya itu 2 Fe2O3 plus 3C jadi 4 Fe plus 3CO2. Oke. Nah, ini jika nih 0,51 1. Oh, ini dalam setiap 1C ya. Ya sih. 1C gitu. Jadi gitu. Oh ya, ini kan tahu nggak kenapa si C jadi bereaksi pembatas, teman-teman? Karena satu molnya karena berat satu molnya paling kecil. Iya, betul. Kalau misalnya kita lihat nih ya, ini di sini aku coba. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, ini Fe2O3 itu, dia itu 1 molnya itu berarti, ini bagi 2 kan ya. Jadi dia sama dengan 0,3. Nah, 0,37. Nah, sedangkan si C ini, kalau kita bagi, itu kan 1 bagi 3 ya. Itu 0,33. Sebenarnya kecil ya sebenarnya bedanya gitu. Cuma ini berarti si C itu dijadiin reaksi pembatas gitu ya, teman-teman. Makasih ya tadi yang udah jawab, siapa aku nggak bisa lihat, sorry. Nah, karena dia reaksi pembatas gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung aja lah ya. Ini M. R. 1, 2,5. Nah, ini dia berarti 4/3 kali 1 tambah 1. Gitu kan. Kok tambah, sorry. Gitu. Jadi kita dapat sisanya ini 0,251, ini 0, ini 4/3, ini 1 gitu. Nah, makanya kita sekarang bisa cari nih. Tadi kan dimintanya di soal itu dimintanya berapa gram massa besi maksimum yang dapat dihasilkan gitu kan. Nah, udah tahu nih tadi kita yang dihasilkan itu sebanyak 4/3. Nah, berarti kita bisa tahu nih gramnya itu berarti sama dengan, atau massa, aku tulis massa aja deh. Ini kayaknya aku miring-miring deh. Tulisnya maaf ya. Maaf ya. Ini massa kan sama dengan mol kali AR ya. AR Fe, karena ini cuma 1. Nah, ini molnya 4/3 kali AR-nya tadi 55,85. Nah, berapa nih hasilnya? 4/3 dibagi ya 74,47 ya. 4,47 gram gitu.
Jadi gitu ya teman-teman, kalau tadi bingung kenapa sih ini si C-nya jadi reaksi pembatas gitu. Karena ini ya teman-teman. Aku tuliskan apa? C sebagai reaksi pembatas. Wih, gitu. Oke, udah jelas ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu nih nomor C? Kak, kalau yang 0,5 itu dari mana ya? Yang Oh, Fe2O3. nih. Oke, jadi gini, kalau misalnya dia itu kan ini kita buat tepat habis si C-nya itu kita mengurangi dia sama 1 kan. Nah, ini perbandingan mol sih. Jadi apa sih namanya? Jadi si ini si siapa nih namanya? Si Fe itu kita jadinya Oh, benar juga ya, harusnya 3, enggak dong, benar. 2/3, harusnya, harusnya berarti 2/3. Ini kan berarti ini ya, harusnya 2/3 dikali 0, dikali 1. Sorry. Aku tadi langsung ngebagi 1/2 gitu loh. Karena apa namanya? Karena tadi aku mikirnya kayak dia ini ada 2, terus ini 1 gitu. Ternyata salah, sorry. Harusnya 2/3 kali 1 ya. Jadi dia ini 0,66 gitu. Terus ini hasilnya 0,115 kurang 6 itu berapa? 9. 0,09 gitu. Gini ya, sorry banget tadi ini siapa yang nanya, thank you udah nanya. Kayak gini ya, jadi kenapa dia dapat dari perbandingan koefisien, sorry. Gitu. Terus dikali sama mol karbonnya. Gitu. Udah jelas? Jadi kita udah tahu apa pembatasnya ya? Apa sih ini? Reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya. Nah, terus nanti kita bandingin sama yang pembatasnya itu koefisiennya. Ya, Oh, betul. nanti Jadi, dikurangin. betul. Jadi, kalau misalnya kita tahu kayak gini, kan kita tuh dimintanya, kita lihat soalnya, berapa gram massa besi maksimum yang dapat dihasilkan gitu kan. Nah, berarti kan kita tuh pengen tahu nih maksimumnya itu berapa. Kalau maksimumnya berapa, berarti si reaksi ini harus ada yang habis gitu kan. Si reaktannya itu tepat habis gitu. Nah, makanya kita lihat nih, kita tuh udah dapat nih mol Fe2O3 sama mol karbon. Nah, kita lihat dari persamaan reaksinya. Nah, kira-kira yang tepat habis itu yang mana sih? Nah, kalau kita lihat dari sini, dari perhitungan ini kan, nih, kalau misalnya Fe2O3 dia itu 0,375, tapi kalau C dia 0,333 gitu. Berarti yang jadi reaksi pembatas adalah yang C gitu. Yang tepat habis adalah yang C gitu. Jadi kita ngikutin yang si tepat habis kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi udah cukup paham ya kalau seperti ini. Paham, Kak? Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke soal yang D. Aku belum copy soalnya. Oke. D sekalian deh yang E ya. Wait. Oke, di sini coba jika reaksi di atas hanya menghasilkan 60,8 gram besi. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini kan disebutin ya kalau misalnya
74,47 gram itu adalah maksimum, ya. Maksimum yang dihasilkan. Maksimum yang dihasilkan, ya. Ternyata dia tuh cuma ada 60,8 gitu. Cuma dapat 60,8 gram aja gitu. Berarti kita bisa dapat nih persen masanya. Persen hasil reaksinya itu massa yang dihasilkan dibagi massa maksimum dikali 100% gitu. Ya, jadi kita bisa tahu ini massa yang dihasilkannya berapa? 60,8 per berapa nih? 74,47 kali 100% gitu. Nah, kita dapat berapa nih? 81,64 ya. Oke, ini berarti nah ini berarti 81,64%. Gitu ya, teman-teman. Jadi awalnya dari ini. Kita tahu dia maksimumnya berapa, terus menghasilkannya berapa, jadi kita bisa dapat persen hasil reaksinya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ya. Nih, jika 10 gram campuran FeO dan Fe2O3 dapat menghasilkan 7,43 gram logam besi, berapa gram Fe2O3 yang terdapat dalam campuran tersebut? Oke. Nah, di sini kita punya ada campuran antara FeO sama Fe2O3. Ya. Nah, ini campurannya itu adalah 10 gram. Terus ketika direaksikan, mereka itu menghasilkan 7,43 gram Fe. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, berapa gram Fe2O3 di campuran ini. Karena kan kita nggak tahu ya, nih 10 gram tuh FeO-nya berapa, Fe2O3-nya berapa gitu kan. Jadi kita belum tahu nih berapa. Nah, oke. Nah, jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya massa dari Fe2O3 terus ditambah massa FeO, dia itu akan menghasilkan 7,43 gram Fe. Ini ya. Nah, sekarang kita coba cari nih. Nah, kita coba carinya itu dengan cara memisalkan ya. Nah, ini kita misalin nih, misal Fe-nya itu FeO-nya itu sama dengan X. Atau kita cari Fe2O3 ya. Kita cari Fe2O3 berarti Fe2O3-nya aja yang X. Fe2O3 kemudian X. Nah, berarti kan kalau Fe2O3-nya itu sama dengan X, berarti FeO-nya akan X akan 10 min X. Sorry. 10 min X. Kenapa 10? Karena tadi ya, dalam campuran itu dia gimana sih kursornya? Nah, dalam campuran itu dia ada 10 gram gitu. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita
hitung dari molnya, teman-teman. Jadi, sorry. Bentar. Oh, kita bisa perbandingan massa molar deh. Ini. Oh, oke. Nah, ini Fe2O3. Berarti kan dia mengandung 2 Fe ya, teman-teman. 2 Fe per massa molarnya. Berarti Mr. Fe2O3. Fe2O3. Kenapa kayak gini, teman-teman? Karena kita itu kan pengen tahu ya berapa gram, kita itu taunya adalah logam besinya adalah Fe. Ya, jadi kita carinya itu massa Fe dari Fe2O3 itu berapa gitu. Nah, ini kan bisa kita cari dengan cara si dua atom nih, dua molekul, dua unsur Fe di sini dibagi sama massa molar Mr dari Fe2O3 kayak gitu. Ini Ar ya, 2 Ar. Kenapa 2? Karena tadi ya dari Fe2O3 kayak gitu. Oke. Nah, ini kita bisa langsung 2 kali 55,85 per, tadi itu kayaknya Fe2O3 tuh udah dapet deh. Fe2O3 159,7. Ini 159,7. Ini X ya. Sini. Takut nggak kayak X. Ya, X. Nah, ini kita bisa hitung nih, berapa nih? Berapa? 2 kali 3 1,7. 0,699x. Ya. Nah, itu juga sama berlaku buat si yang massa FeO. Massa Fe dari FeO. Berarti Fe per FeO dengan 55,85 per 55,85 tambah 16. 55,85 tambah 16 di 1,85. 1,85 dikali 10 X. Oke, ini sama dengan apa nih? 0,777 ya. 0,777 kali 10 ini 7,77 min 0,777 X. Nah, ini nih teman-teman jadinya. Kalau bingung kenapa dia massa Fe dari Fe2O3, ini tuh sebenarnya bisa kita breakdown sih. Teman-teman bingung. Jadi gini ya, kan mol Fe dan mol Fe2O3 gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak kita breakdown kayak gini, ini kan jadi 2 Fe plus 3O, gini kan ya teman-teman. Nah, Fe2O3 ini kan kayak dia gram per Mr kan. Nah, Fe juga gram per Ar berarti. Nah, mol Fe
sama dengan mol Fe2O3. Gitu ya. Nah, di sini kan dia koefisiennya 2 ya, berarti 2 gram per R dengan gram per mr ya gram per mr gitu kan. Nah, kita pengen makanya kita bisa dapetin kayak gini teman-teman. Nih, jadi ini ARFE sama MREO kali masanya berapa gitu. Nah, karena kita kan pengen dapet masa si Fe2O3 kayak gitu ya teman-teman. Kenapa teman-teman bingung? Takut teman-teman bingung. Nah, ini kan kita udah dapet ya si X-nya, berarti ya udah kita tinggal masukin aja ke yang tadi si gram, yaitu tadi berapa? 7,43 ya. 7,43 gram Fe itu sama dengan 0,699 X plus 7,77 dan 0,777 X. Gitu. Nah, ini kita dapat X-nya berapa? Berarti 0,699 kurang 0,777. Kan 0,078 X. 0,078 X sama dengan 0,777,34. Kita dapat X-nya. 4,358 gram. Gitu. Nah, ini di masa Fe2O3, sorry. Gitu, teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebelumnya? Kalau masih bingung, boleh tanya. Kalau udah jelas. Gimana, teman-teman? Jadi gimana nih? Ini kita sampai jam 9 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi soal yang mau ditanya, boleh boleh chat aja. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut ke soal nomor 3. Iya benar, soal nomor 3 ya. Oke. Ada udah jelas ya teman-teman. Udah jelas juga ya nih kenapa dia bisa jadi kayak gini. Gitu. Oke. Udah aku lanjut ya soal nomor 3. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Nih, kalau setarain reaksi, gampang nih kayaknya ya, teman-teman ya. Udah jago kali. Mana dia? Ya. Oke, coba kita setarain dulu ya, teman-teman. Nah, ini NaHCO3 plus H2SO4. Plus H2SO4 jadi Na2SO4 plus H2O plus CO2. Oke, kita hitung aja dulu dari Na-nya ya. Di sini Na-nya 1, sini 2, berarti ini 2 Na. Ini berarti tambah 2. 2 Na. Terus SO4-nya ada 1, iya. Terus H-nya di sini ada 2, sini 2, 4. Sini cuma ada 2, berarti kita tambah 2 sini. Kita tinggal cari C-nya, ini harusnya ada 2. O-nya berarti ada 2 kali 3. Berapa ya? 2 kali 3, 6. Oh iya, berarti udah benar ya. Ini tinggal dikali 2. Udah tinggal samain deh 2 Na. Udah sama 4H, 2C, 6O,
SO4 1. Dah. Jadi persamaan reaksinya gini. Oh ya, nanti kalau misalnya di apa namanya di ujian jangan lupa fasanya ya. Kalau misalnya ada fasanya, better teman-teman tulis fasanya ya. Kalau misalnya ada fasanya lebih baik ditulis, oke? Nah, kayaknya aku pernah bukan dikurangin sih, kayak gak lengkap aja jadinya. Gitu. Oke, terus ini kedua reaksi ion bersih ya. Oke. Teman-teman kalau ditanya ion bersih udah paham? Kayak dia berarti kita harus nulis reaksinya dalam ion ya. Nah, di sini itu sebenarnya lihat di kesatuan aja ya. Jadi ini kan ada HCO3, terus ini ada SO4, ini juga menghasilkannya SO4, itu kan. Nah, berarti kita bisa tulis di sini HCO. Oh, nggak ada ini, pakainya H2. HCO3, Na itu kan plus 1 ya. Berarti si HCO3-nya itu negatif ya. Terus fasanya jangan lupa aqueous plus aqueous, sorry. Oke, plus ini berarti H plus. Jadi H2O plus CO2. Nah, ini maksudnya apa namanya? Di reaksi bersih juga dia ion sebelah kiri, ruas kiri sama ruas kanan dia harus sama ya, teman-teman. Gitu. Gitu sih. Oh, udah ya. Oke. Sekarang yang C ya, teman-teman. Coba nggak ya kalau misalnya suruh reaksi-reaksi itu. Oke. Teman-teman, kayaknya karena apa namanya? Ini udah berapa menit lagi nih? Kayak 6 menit lagi. Kan kita sampai jam 9 ya, tadi mulainya setengah 8, itu setengah jam. Nah, berarti setelah soal C ini, kita sudahi ya teman-teman. Nanti kita bisa coba belajar lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ada kayak soal yang pengen ditanyain, coba ditanyain aja, oke? Jadi share aja di grup WA. Aku juga ada di sana. Oke? Nah, ini kita lihat ya. Coba lihat soalnya. Jika 80 mili larutan NaHCO3 direaksikan dengan 20 mili H2SO4. Oke, berarti udah tahu ya tadi persamaan reaksinya. Tentukan konsentrasi molar ion HCO3 yang ada di dalam larutan pada akhir reaksi. Dia mintanya pada... Oke. Ini berarti kita tahu ya, kita bisa pakai cari molnya dengan ini kan adanya volume ya, volume larutan ya. Berarti kita bisa pakai si konsentrasi dikali sama volume larutan. Itu cari mol masing-masing dari tiap-tiap ini ya, teman-teman, tiap-tiap senyawa. Oke? Oke. Nah, ini kita coba mana sih? Berarti NaHCO3 itu kan berarti 80 dikali 0,1. Ini sama dengan 8 milimol. Ingat ya teman-teman, kenapa dia milimol? Karena dia ini di sini adalah 80 mililiter. Ya, sedangkan kalau misalnya kita mau dalam mol, kita harus ngubah ini ke liter. Kalau dalam mol. Oke? Jadi jangan sampai salah, soalnya takutnya nanti ngaruh juga ya ke skor kalian kalau satuannya salah. Oke? Ini terus kita cari N H2SO4 ya, sama ini 20 kali 0,1. Jadi sama dengan 2 milimol. Oke? Dapat. Nah, sekarang kita tentukan konsentrasi molarnya gitu. Nah,
ini sama kayak tadi ya, kita coba tulis dulu si reaksinya. 2 NaHCO3 plus H2SO4 jadi Na2SO4 plus 2H2O plus 2CO2. Oke? Nah, kita tulis mola-mola reaksi sama sisanya berapa. Nah, di sini tuh ada 8, sini tuh ada 2. Nah, reaksi pembatasnya kira-kira yang mana nih, teman-teman? Caranya sama kayak yang tadi ya. Jadi caranya itu, caranya itu aku beda warna ya. Caranya itu reaksi pembatas ya, reaksi pembatas. Pembatas, oke. Nah ini berarti si H2SO4, kan berarti dia 2/1 ya, ini koefisien. Jadi dia tetap 2 milimol. Kalau yang NaHCO3 itu berarti kan 8/2 ya, 4 milimol. Nah, yang lebih kecil kan yang H2SO4 ya, teman-teman. Jadi di sini kita pakainya yang H2SO4 reaksi pembatasnya gitu. Di sini 2. Nih, 2 kali 2, 4 ya. Ini 2, sini 4, sini 4. Karena dikali koefisien ya, teman-teman. Ini kenapa aku simpen dia 4. Ini 8 kurang 4, 4. 0, 2, 4, 4. Nah, ditanyanya itu kan konsentrasi molar ion yang ada di dalam larutan pada akhir reaksi. Nah, dia mintanya adalah ion HCO3-. Kalau ion HCO3- artinya dia itu sama aja kayak NaHCO3 kan. Di HCO3- itu sama dengan NaHCO3. Oke. Nah, karena di sini ada sisa nih 4, berarti 4 milimol HCO3 gitu ya. Nah, terus kita tinggal cari konsentrasinya. Konsentrasinya itu kan berarti N per V. Nah, N itu kan tadi ya dari reaksi sisa 4 milimol. Nah, volumenya karena ini sisa, artinya kan dia udah digabung nih, NaHCO3 80 mili tambah H2SO4 20 mili. Jadi kan dia udah digabung, terus udah gitu dia bereaksi gitu kan. Nah, berarti volume akhirnya adalah 80 tambah 20. Oke, jadi 4/100 mililiter. Nah, jadi kita dapat dia 0,04. Ya, gini ya teman-teman. Jadi kenapa dia bisa dapat 0,04? Oke? Oke. Gitu. Ada yang mau ditanyain dari soal C? Kamu nanya, Boleh. kalau misalnya dalam senyawa NaHCO3 itu berarti kalau ditanya Na-nya berarti bakal sama juga sama mol senyawa itu. Kalau misalnya ditanya konsentrasi ion Na+ gitu misal ya. Iya, Tapi kalau misalnya Na+, harus dilihat lagi sih. Ini kan, ini di sini ada Na. Di kanan, di ruas kanan juga dia ada Na. Nah, berarti kalau misalnya dia diminta untuk sisanya berapa, kayak apa namanya, pada akhir reaksi, berarti kita harus nambahin dulu nih, 4 tambah 2 gitu. Gitu sih. Jadi harus dilihat juga ionnya, ion apa yang ditanya gitu. Gitu sih. Jelas nggak? oh, tapi tetap kalau dalam satu senyawa nanti lihatnya, dalam satu senyawa gitu lihatnya senyawanya, koefisien senyawanya mas. Kalau lihat ion atau gimana? Iya, Iya, iya. Dilihatnya dari ionnya ada di mana aja dia gitu. oh, Gitu sih. Udah jelas? Atau masih bingung? cukup jelas kak. Sip.
Oke, teman-teman, karena udah jam 9 ya. Jadi apa namanya? Udah ya sebenarnya sesi kita cuma 1,5 jam ya, teman-teman. Makasih banget udah datang ke apa namanya? Untuk persiapannya. Terus kalau misalnya nanti ada apa namanya ada soal yang teman-teman bingung pengen ditanyain, selain dari soal yang udah dikirim ya sama Bintang, boleh langsung di grup aja ya teman-teman ya. Gitu paling. Ya, makasih banyak teman-teman udah datang ke kelasnya hari ini. Makasih banyak ya. Udah teman-teman boleh melanjutkan aktivitas masing-masing. Kasih. Malam teman-teman. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, Makasih, Kak. oke. Bye-bye. Kak Rama. Kak Rama.